yang menanti. Yap, yaitu dari Resurgence Philippines, dan ini akan menjadi penentuan bagi kedua tim. Berdoa terlebih dahulu pastinya dari masing-masing player bisa mendapatkan yang terbaik, apapun hasilnya. Itu Ya itu udah usaha terbaik mereka lah pokoknya. Iya, atau mungkin ternyata masih harus digali lagi. Harus digali lagi. Oke. Game penentuan. Match point untuk kedua tim. Di mana kita akan melihat ada Leomord Jungle untuk Kids di sana beserta, wah ini duduk ya, Leo-nya nggak kelihatan. Duduk deh. Duduk ya. Duduk. Pegel. Wes, Barbie yang tadi udah terlihat, Pakito, Yif, Matilda, Baras Gede, duduk kan? ya, duduk tuh. Ya. Dino-nya duduk. dan Beatrix. Yes. Dan kita sesaat lagi akan langsung saja terbang menuju ke Land of Down untuk mencari tahu dan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mengamankan game yang ketiga. Alter Ego kah atau Rebellion Zion? Yep. Oke, kalau begitu langsung saja ini dia pertarungan di antara kedua tim ini sudah dimulai. Di area mid pastinya sudah diisi. Di area dari purple ataupun orange buffnya juga udah langsung diamankan. Dan Wijanarko hadir. Yap. Dan sedikit efek teror ya dari Udil di sana memukul mundur pergerakan dari Swaylow. Meanwhile in the bottom lane sudah terlihat adanya Haiz yang sudah memunculkan dirinya hadir juga untuk membabysit di arah bottom lane. Devcoach pun melakukan hal yang sama, mirroring dari kedua healer. Sebenarnya Wijanarko ini dengan Matildanya juga termasuk satu healer yang ya sedikit-sedikit aja tapi nggak terlalu terlihat. Yep, sementara itu tadi langsung dipanggil dengan Guiding Wind menghantarkan damage-nya. Sudah terkena Nino, tersisa setengah dari deretan HP-nya. Yap, dia paksa harus bermain di dalam satu altar turret. Kids udah mulai diketahui posisinya. Soul Bloom mencicil-cicil lagi, memberikan sedikit pokingan, tapi di arah atas ada 1v1 situation di mana Dairen di sana dengan tangan kosong, tapi Barbiel sudah terpanggil kali ini. The Phantom Steed, Wijanarko masih terlalu sustain untuk ditumbangkan dan masih bisa mundur ke arah belakang. Yap, Barat sementara masih melakukan farmingan dan juga mungkin mempertahankan stack yang dia milikin ya. Yap. Udah level 4, stack 25 juga masih terjaga, gede banget badannya, diinjak terus itu kelomang, ada missile expert dikeluarkan, terkena, ada movement speed tambahan. Yap, stacknya pun masih tetap terjaga dari Fearless. Dan dua rekannya di bagian tengah sudah menanti kehadiran dari Barat itu pula. Yap, dan itu pun yang sudah kita lihat. Turtle yang pertama sudah mulai di setup, kendali sekarang udah mulai dipegang ke menuju ke arah Turtle tersebut. Tapi dari segi gold, Alter Ego leading nih sedikit di menit kita yang kedua, tapi terreset begitu saja, nggak mau terlalu overcommit, nggak mau melakukan adanya kontes nampaknya, karena kedua tim ini sekarang bermain sangat-sangat berhati-hati karena ya ini udah nyawa terakhir. Damai tentram hanya saja untuk kali ini. Dairen, Pakito berhasil kabur karena udah langsung dikejar oleh Barbiel. Dairen berhasil. Dijemput. Ada Wijanarko yang mencoba untuk menjemputnya. Dairen pergi ke arah yang berbeda, tapi di bagian tengah Real One Manipulation dikeluarkan pula. Fearless sendirian, Wijanarko masih melihat dari kejauhan. Missile Expert dan juga yang lain masih terlihat untuk dari deretan source yang udah dikeluarkan. Poin kristal pun tadi udah terlihat. Sementara Pai belum ada lagi satu penalty zone karena di area yang berbeda tadi sudah dikeluarkan. Yap, memberikan sedikit gangguan tapi nampaknya bukan adalah kontes ya, karena kidsnya pun tidak berada di dalam turtle pit tersebut. Ya. Dan di arah bottom lane, Nino yang sudah terkena adanya cicilan demi cicilan dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Tapi pertemuan antara Udil dan Wijanarko di arah bawah tanpa disadari juga di top lane. Sudah ada satu nyawa yang berhasil ditumbangkan, yaitu Devcoach di tangan Dairen. Di mana Devcoach kena? Oh itu. Di atas tadi. Oke. Sekarang Fearless masih mengumpulkan stacknya. Gede banget lagi badannya, mana tebel batu. Badannya besar. Wah, pengeluarannya juga. Gajinya kecil. Jangan ya. Oke. Lanjut, Fearless level 6, Devcoach dari kejauhan pun sudah terlihat. Sementara Wijanarko numpang lewat, Guiding Wind memanggil rekannya hanya saja di bagian belakang. Coba lihat ada lagi sebuah Barbiel yang memang dipanggil dan juga bisa mendapat langsung ke arah Haiz. Ini cukup mahal ya, sudah ada tidak ada dari ini lagi. Tapi lihat Fearless bakal coba untuk ada reward population, dibalas reward population lagi. Dia langsung welcome, mencoba untuk memberikan ada sedikit lepehan, ditabrak dengan ada Circle Eagle. Tapi sayang sekali belum ada follow up berlebih. Wijanarko masih bisa mundur ke arah belakang dan satu semprotan Arcane Shade Shadow Strike menghilangkan Wijanarko di area tersebut. Yap, Leomord pun punya kesempatan untuk pulang. Point blast-nya tadi agak sedikit terlambat. Hanya saja Dairen posisinya pun udah mulai ketahuan. Tidak jadi untuk bisa melakukan sebuah aksi pembegalan ataupun flanking yang dia lakukan lewat belakang. Yap,
itu dia tadi ada sedikit miss kayaknya ya, di mana guiding win-nya belum berhasil untuk menyelamatkan Haze, dan Haze pun ini menjadi nyawa yang hilang itu cukup mahal banget. Tapi lihat Sifly Eagle, Pai, flicker ke arah belakang. Missile expertnya tadi kalau kena itu ya, kalau dia tidak ada clear, buset dah penalti zone mendadak. Barbier pun dipanggil kembali, Wijanarko tertinggal sendirian dan sepertinya dia tidak akan bertahan, tapi ternyata dicuekin dan masih menjadi korban selanjutnya. Fearless mencoba untuk kabur. Ada Dairon satu hit terakhirnya, Pai masih berusaha untuk pergi dari tersebut, selamatkan sepertinya karena tidak. Untuk satu pertukaran nyawa dari Dairon ya. Dairon bertukar untuk Irisla, tapi di hari sebelumnya Wijanarko pun menjadi korban. Yap, dan Swallow ya tadi yang dikejar karena ya ini udah ada Barbiel yang dipanggil. Damage-nya juga udah sakit banget. Tapi di area bottom lane, Haze masih coba untuk mempertahankan outer turretnya. Udil melakukan ada sedikit aksi backdoor. Bakal coba untuk memberikan ada sedikit damage lagi. Reload manipulation udah di-trigger, tapi Udil masih bisa mundur ke arah belakang. Meanwhile the top lane, outer turret milik Rebellion berhasil dihancurkan di tangan Kids. Yep, Fearless belum berhasil ditumbangkan dan sekarang Turtle berhasil mereka ambil. Diamankan pula Rokursanya, Devcodes hanya bisa melihat tanpa bisa memberikan sebuah gangguan begitu berarti. Yap, dan Wijanarko di area bawah udah mencoba untuk melakukan adanya sedikit babysitting. Begitupun dengan ada Devcodes, tapi stack yang dimiliki oleh Fearless ini cukup banyak ya. Udah besar banget pastinya dari badannya. Bakal coba untuk memberikan adanya sedikit inisiasi. Ada Deton Welcome kah, tapi ternyata di arah belakang. Wah, ketinggalan dia Aul dan hilang. Hilang udah. Tadi ada manipulation punya Swallow yang keluar ya. Ketinggalan banget loh dia. Terlalu maju karena tadi sepertinya untuk guidingnya udah dilakukan ke belakang, cuman nggak ada ini ya. Nggak ada pergerakan dari Fearless-nya gitu. Yap, dan kompensasi sudah berhasil diciptakan dari Rebellion. Satu outer turret di arah top berhasil dihancurkan juga. Di arah bawah bakal coba dipaksakan kah, tapi lihat HP-nya nggak banyak lagi. Road Relation udah boleh buka, ditambah lagi ada skill Eagle di mana Udil berhasil untuk mundur satu buah flicker keluar dari Wijanarko. Yap. Nino. Wah, heavy crossbow-nya itu loh. Aduh, damage-nya ya luar biasa. Tapi sekarang nih biru menghilangkan satu wave minion. Karena untuk auto turret-nya buset dah digertak juga itu ya. Didorong dikit juga udah tumbang gitu harusnya. Ditiup ya hilang ya. Iya betul. Tapi sekarang menuju ke arah item decision ya. Dari Kids dia full attack tampaknya. Ada Hunter Strike plus War Axe. Dan dari sisi Fearless ya dia udah punya Sky Guardian Helmet. Jadi mau ada sustain atau ada damage nih jadinya. Yep, Fever yang bisa dihasilkan untuk Trainer Apathy tadi connect. Dan Barat Missile Expert nggak kena. Stacknya masih tetap terjaga, ada satu wave minion pula, diinjak dulu dikit. Mau harus pergi ke arah yang berbeda untuk bisa mempertahankan lagi ke arah stacknya, ataupun bisa diambil ke arah wave ataupun dari player. Yap, dan ini pun dari adanya pergerakan Udil ya yang selalu nge-IMU ke arah remote manipulation. Jadi area effect yang besar dari Swallow bukan hal yang berarti, karena masih bisa dibalaskan dengan hal yang sama. Dan akhirnya peperangan dari tadi dari Alter Ego masih cukup unggul. Tapi diam-diam inner turret Deratus hancur loh di tangan Diren. Iya, Dairon udah dapat inner turret lagi. Turtle sekarang udah terbuka. Mereka kalau mengadakan kontes juga masih bisa. Cuma tertinggal loh posisi dari Fearless. Fearless sekarang level 10. Misalnya dikeluarkan lagi, akankah dia mau maju lagi depan? Karena terlalu beresiko. Udah dikeluarkan pula Reload Manipulation yang dimiliki oleh Udil pun yang diambil dari Swallow. Udah berhasil mengusir mundur pemain Rebellion. Yap, itu pun membuat dari Fearless tadi harus mundur, tapi sedikit objektif yang bisa didapatkan. Inner turret di atas dan sekarang Berserker Fury sudah dikantongi di tangan seorang Nino, membuat nantinya critical damage-nya makin besar lagi. Perlahan tapi pasti dari Alter Ego berhasil untuk memegang kendali dan tempo di game yang ketiga. Yap. Oke. Cukup santai permainan di game yang ketiga ini ya. Tidak terlalu banyak juga team fight yang terjadi. Wijanarko sudah ketahuan posisinya. Sementara di bagian tengah HE sudah join di dalam fight pula. Berbeda dengan Iritail yang masih mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu inner turret yang ada di bagian bawah. Yap, Barbiel udah dipanggil juga dan pastinya memanggil hati kalian untuk meng-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena dapat cashback sampai dengan 750.000 dan juga 2 kali poin reward tiap transaksi. Betul, oke. Renner apatinya? Belum ya. Belum cukup damage. Belum cukup. Tadi cuma swing gitu loh. Swing ya, kena angin aja. Hep.
Udah mengeluarkan Detonas Welcome tapi untungnya masih berhasil selamat. Dan juga pertempuran kembali terjadi. Dipanggilkan satu Guiding Wind. Udah Banpel dipanggil pula. Swelo berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Tapi Epic Crossbow damage-nya sudah berasa. Wow, ini ramai sekali ya marga satwa. Ada dinosaurus, kuda, ada macan juga. Macan. Semuanya ini ya. Leo itu singa ya, singa. Bersafari nih kita ya. Banyak banget loh ini. Nah, tapi jadinya brutal banget kalau perang. Gitu loh, benar-benar rame. Tadi kuda ditarik juga kena sedikit, nginjak kepalanya, Swelo langsung mundur. Dan ini pun Dead kuda dipanggil lagi. Oke. Fearless mundur. Stucknya harus tetap ditahan, kalau tidak akan ada bocor halus di dalam tubuhnya ya. Aduh, bocor halus. Iya, kalau dia tubeless mah enak, bisa tetap stay gitu kan. Benar. Sekarang masalahnya dia tidak tubeless, tapi Udil damage-nya udah mulai berasa tadi dari Haiz. Sementara Nino masih bersembunyi terlebih dahulu dengan posisi yang pas, dia mungkin bisa mengeluarkan langsung ke arah heavy crossbow yang dia punya. Yap, itu dia. Dan satu flicker tadi udah di-trigger dari Dev Coach. Ini menjadi informasi, hey, dari Rafaelanya gak punya flicker lagi. Tapi terjadi pertemuan sepertinya di arah atas. Solo pick off berhasil untuk diciptakan di tangan Dairen dengan stiker TNC. Hey you, I love you. Lucu banget. Hey you. Wait. Colok. Di sini again. Waduh, tapi ini 4 versus 5 membuat dari Rebellion pede sih untuk ngelakuin. Betul. Tuh missile expandnya tapi untung Kids-nya, tapi Kids cepet banget loh dari Python farming yang dimiliki udah level 14 saja, kemungkinan besar saat lagi kuda bar dia akan bisa langsung dia panggil dan juga dikeluarkan benar saja. Walaupun ada efek knock up tapi Fearless-nya hilang. Berarti sekarang Retribution tidak ada di dalam tubuh dari Rebellion. Hanya saja Kids-nya masih stay di area tersebut. Lord-nya harus direset dan mereka menunggu kembali kehadiran dari Fearless. Yap. Fearless di depan banget ya, dia banyak banget nerima damage dan akhirnya berhasil untuk ditumbangkan. Swelo terkena dengan RW1 heavy crossbow, membuat dia harus hilang juga 2 player dari Rebellion, membuat sekarang kesempatan yang sangat-sangat besar dari Alter Ego bisa mengeksekusi Lord kita yang kedua. Pertama ya? Yang pertama betul. Karena dari tadi didiemin kan? Iya. Ini Lord pertama ya? Gak habis weapon-nya kena damage, berarti ya inilah resikonya, mereka kehilangan satu ototar yang ada di area mid. Yap, itu dia. Dan sekarang dari sisi Rebellion yang cukup tertinggal dari segi goldnya 3.300 di menit ke 11, di mana damage deal memang terbesar dari pokingan kedua mid laner ya. Ada Udil dengan 38.000 dan Swelo 29.000. Karena memang beda sih, dari Swelo kan dia lebih ke DPS ya. Sedangkan dari Udil ya dia burst gitu, dia nabrak semuanya. Bahkan dia nge-dash aja tuh dia ngasih damage kan ke musuhnya. Dan akhirnya ya itu dia yang terlihat damage deal terbesar dipegang oleh Udil. Udil Wijanar. Wait, udah Barbir kembali dan penalty zone, untungnya Dairen masih berhasil kabur loh. Iya, dia masih bisa kabur juga. Dan sekarang inner turret sudah berhasil untuk ditebas di tangan seorang Kids, dan Divine Glaive sudah diamankan di tangan Udil. Begitupun dengan adanya Brute Force Breastplate untuk Death Coach, di mana movement speednya bakal nambah lagi 3 base turret yang tersisa dari Rebellion, di mana satu Lord yang pertama berhasil untuk dihancurkan. Belum berhasil menjadi kemenangan untuk Alter Ego dengan secepatnya. Yap, buset udah kena aja tuh momentum. Dibalaskan dong dengan reload manipulation, cuman oleh baptismnya tadi. Hampir saja kena tuh. Yes, dan tadi Nino hampir hilang ya. Yeah. Untung dia masih punya sprint. Jadi dia bisa keluar dari satu kotak kematian yang dikeluarkan dari Swallow-nya. Reset kembali, Alter Ego pun gak mau memaksakan kehendak. Tapi ini udah menjadi angin segar banget sih untuk Alter Ego. Yap. Oke. 2 orang di bawah. Matilda dan juga Beatrix. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu auto turret, tapi Nino dengan level 13-nya di sini Epic Crossbow udah berasa banget loh di bagian belakang. Holy Baptism belum lagi. Mereka mengeluarkan seluruh source skill-nya, tapi untuk Fearless-nya sudah hadir. Yap, damage taken. Wow, justru Fearless yang memang selalu sih menjadi player yang di depan untuk Rebellion dengan wah ini timpang banget sih 118.000 ya. Dan juga Dairen dengan 56.000-nya. Waduh, ini bahaya banget. Dan sekarang base turret daerah bawah dan atas. Ini satu kali hit pakai Irithel juga hilang gak sih? Iya, ini udah tinggal setitik lagi. Iya. Itu udah masuk aja itu. Masuk aja. Hilang itu pasti. Hilang langsung. Web, Dairen. Tidak.
Dairon masalahnya sekarang pakai sprint kan ya. Enak lah, dia bisa kabur, dia bisa ngedash, dia punya mobilitas yang jauh lebih tinggi. Barat masih muter-muter guna untuk membuat badannya juga tetap masih 3 yang dia punya. Lord udah nongol, sama-sama level 15 sekarang. Yap, masih udah full ya levelnya. Tapi pastinya ada gap dari item sih ya sejauh ini di menit yang ke-14 dan sekarang Lordnya akankah menjadi sebuah kontes, tapi ada yang sneaky picky. Kids Buset, dan dua Pai lagi. udah dibuka rumputannya dan inilah map awareness ya yang sangat-sangat baik juga. Bardil terpanggil dengan Revelation dari arah belakang. Heavy crossbow memberikan damage yang cukup menyakitkan, diusir dengan ada Nibiru's Patient, tapi ini menjadi informasi yang sangat penting bahwa udah banyak research skill yang keluar. Yap, mereka mungkin akan langsung memancing lagi keseluruhan pemain dari Alter Ego untuk masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Momentum tadi nggak kena ke arah Dairon. Fearless udah akan join karena dia tahu Painya mengeluarkan flicker. Painya harus pergi dari area tersebut. Berarti ada satu lagi dari source spell yang sudah terlihat dikeluarkan. Yap, itu dia dari Rebellion juga sekarang bermain sabar. Alter Ego pun melakukan hal yang sama, lebih ingin bermain bijak lagi. Mencoba untuk menjalankan wave minionnya, tapi sekarang Lord udah mulai disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Rebellion. Zion Pai udah mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kids sudah mulai hadir juga, akan ada kontes penalti zone dan bukan ada siapa retribution. Ternyata Kids berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua dan bahkan Kids berhasil untuk dihilangkan. Tapi ini akan menjadi sebuah pertukaran yang worth it kah Pak Pulung, karena Kids ditukar dengan Lord. Jadi ke delay serangan mereka Iya. nantinya. Dan Lord ini pun kemungkinan besar masih bisa ditahan ya. Karena sekarang source dari damage utama mereka kepada Iritel aja. Untuk Valentina mungkin di sini juga ya, apalagi dari Pai-nya ya, ini kan menjadi sisi-sisi yang mereka miliki aja beserta dengan Rafaela, walaupun berdamage yang bisa dihasilkan Wah, dari sakit Magical Move, sakit banget. banget dan hilang sudah untuk Valentina. Dibalaskan lagi dengan Nibiru Passion, udah dikeluarkan. Wijanarko berusaha untuk kembali lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Hanya ada 3 player dari AE. Yap, 3 player dari Alter Ego tidak bisa membuat gamenya selesai dengan begitu cepat nampaknya ya. Karena Lord yang sekarang berjalan di arah bottom lane juga bakal coba untuk ditahan. Haiz udah bersembunyi di area remputan. Dibuka dengan ada pendengaran dari seorang Pai. Tapi Haiz mengganti senjatanya dengan adanya sebuah Wesker. Belum memberikan sedikit damage-nya. Diganti lagi dengan Nibirus. Coba untuk nge-clear wave minion. Dan juga Lord cepat-cepatnya. Tapi Fearless terkena penalty zone. Nibirus Patient membuat dari Alter Ego sekarang udah mulai tercil kembali dengan Revelation. Nino masih punya sprint untuk mundur. Yap. Reset Darah lagi. Fearless loh buset, gak banyak lagi. Tapi dengan Reaper, coba lihat regen HP yang dimiliki oleh Fearless kencang banget. Kencang banget loh regen HP-nya. Oh ini Fearless udah Jakarta banget sih. 021. Wah. Kode ya nih. Kode. 021. Wait, ketangkep basah tuh, ada flicker. Wijanarko selamatkan dia karena ada efek immobilize pula. Malah tuh kali ini ada Yip yang berhasil diajukan di timer karena Rapati tidak kena double kill. Tidak apakah pula oleh pemain dari Alter Ego karena kidsnya begitu kuat. Fearless darahnya gak banyak lagi. Untuk Iritelnya begitu bebas juga bisa mengantarkan damage. Dan sekarang untuk dari turretnya bisa bisa diajukan dan ternyata base-nya hancur. Dan congratulations Alter Ego. Wow, dengan sedikit dramatis ya. Mereka sedikit ada kendala koneksi, berpindah tempat.